IgM, C3, C4, C1q ini pada lupus. Nah, alpha dan kappa light chains ini pada multiple myoma, MM ya. Jadi dengan pemeriksaan imunohistologi ini juga ada dia nambahkan reger-reger tertentu ya. Jadi bisa dilanjutin lagi, bisa lebih spesifik diagnostiknya ya. Mungkin di kita untuk pewarnaan sederhana aja mungkin belum bisa ya. Tapi waktu saya pendidikan di RSCM, mereka udah sampai tahap ini sudah bisa melakukan pewarnaan, udah keluar nih hasilnya. Jadi nanti C1q-nya positif, wah ini berarti glomerulonefritisnya karena lupus, ya. Kemudian, nih tadi yang per definisi yang tadi ya, ini untuk yang asimptomatik mikrohematuria, ya. Jadi perdarahannya ini karena ada kerusakan di membran basement dari glomerulusnya, sehingga terjadi ekstravasasi dari sel darah merah ke dalam urin. Ya, ini juga terjadi pada kapiler di perifer, ya, dan membran basement yang paramesangial, sehingga menyebabkan juga cedera di mesangium, ya. Di tubulusnya masih bagus ini. Pada yang asimptomatik mikrohematuri, tubulusnya masih bagus ya. Mungkin untuk yang mau ujian bor atau yang stase ginjal, untuk masing-masing lesi ini dipelajari ya, karena pada saat ujian bor dia ngeluarin hasil biopsinya itu, gitu. Dia nggak bilang ini FSGS, dia nggak bilang ini minimal change, tapi dia sebutkan ya hasil biopsi menunjukkan apa. Terus nanti dia bisa tanya diagnosisnya apa lagi atau terapinya apa lagi, gitu. Ya, jadi mau nggak mau kita pahami juga sedikit ya. Jadi untuk masing-masing kelompok ini kira-kira lesi pada biopsinya itu apa, gitu. Ya. Kemudian yang asimptomatik mikrohematuri ini USG dilakukan untuk memastikan nggak ada batu, nggak ada tumor, nggak ada kista ginjal, dan nggak ada malformasi dari pembuluh darah. Ya. Kalau usia lebih dari 40 tahun, sitoskopi untuk menyingkirkan adanya keganasan di uroepitel. Ya. Tapi kalau pasien usia muda, kemungkinan keganasan kan lebih kecil ya. Kemudian ada juga yang asimptomatik tapi non-nefrotik proteinuria. Jadi range proteinurianya kurang dari 150 mg, ACR-nya 0,03 sampai dengan 0,3. Ya. Yang non-nefrotik ini juga kalau yang proteinurinnya kurang dari 3,5 gram. Ya. Ini terjadi proteinuria ini karena permeabilitas dari glomerulus atau karena perubahan dari permeabilitas dari glomerulus dan penyakit dari tubulo interstisial. Ya. Kemudian ini juga bisa terjadi karena overflow protein. Ya. Kemudian bisa juga karena tubular proteinuria. Ya. Tubular proteinuria ini bisa berkaitan dengan kurang dari 2 gram, bisa pada kondisi-kondisi yang seperti ini, beta alfa atau beta 2 mikroglobulin. Nah, ini untuk evaluasinya. Jadi kalau dia GFR-nya normal, kemudian dia persisten, maka kita melakukan, jadi pasien nggak diabaikan ya. Setelah 6 sampai dengan 12 bulan, kita evaluasi lagi protein urinnya, laju filtrasi glomerulus, dan tekanan darah. Kalau ada perubahan urinalisa, GFR, atau tekanan darah, maka kita reassess kembali. Jadi kalau pasien-pasien ada kondisi yang seperti ini, jangan kita abaikan. Ya. Kalau fungsi ginjalnya menurun, maka kita lakukan USG dan pemeriksaan serologi, kemudian dipertimbangkan untuk dilakukan biopsi ginjal. Ya. Ini yang asimptomatik non-nefrotik ini bisa yang glomerular proteinuria, bisa juga yang fungsional. Fungsional ini bisa karena demam, ya.
Jadi jangan terkejut, tapi nanti kalau dapat pasien demam, proteinnya positif 1 atau positif 2, gitu, ya. Kemudian exercise, ya. Jadi kemarin sekitar 2 minggu pas sebulan yang lalu ada pasien GN udah lama negatif, terus datang lagi positif. Jadi ternyata dia waktu ngambil urinalisanya itu habis jalan-jalan kerja ya, kerja seharian, jam 12 dia baru periksa urinalisa. Terus saya bilang ini positif karena habis exercise. Jadi untuk pasien-pasien evaluasi GN sindroma nefrotik, sarannya itu urinalisa diambil pagi sebelum dia aktivitas. Karena nanti tiba-tiba positif, panik sendiri kan, ya. Ternyata 2-3 hari setelah itu dia ulang sesuai saran saya, dia periksakan pagi hari ya sebelum aktivitas macam-macam, ternyata memang masih negatif gitu, ya. Jadi exercise ini juga akan mempengaruhi proteinuria. Mungkin memang tidak pada semua orang ya. Kemudian gagal jantung, kemudian hiperadrenegrik dan hyperenemic stage ya. Kemudian juga bisa proteinuria ortostatik ini pada anak-anak atau usia muda, tapi dia nggak masif ya, kurang dari 1 gram. Jadi mild aja gitu. Kemudian fixed non-nephrotic proteinuria. Jadi ini kurang dari setengah gram. Biasa pada cedera di glomerulus, hipertensi atau perburukan fungsi ginjal ya. Jadi bisa aja proteinuria udah positif, pasiennya emang udah CKD tapi dia bukan karena cedera di masalah di GN gitu. Kemudian ini makrohematuria. Nah, ini yang perlu dilihat diperhatikan adalah agak coklat ya, kemudian berbusa, tapi nggak ada bekuan darah, ya, nggak ada bekuan darah, ya. Kemudian tidak nyeri, ya. Nah itu mungkin yang perlu diperhatikan. Jadi setiap pasien ada kencingnya merah, ditanyain kalau ada nyeri bisa terkait dengan masalah di tubulus atau pasiennya ada batu, keganasan atau yang lain, ya. Kemudian, nah ini yang sindroma nefrotik ya, ada hipoalbuminuria. Kemudian ada edema. Edema ini karena tekanan onkotik yang menurun sehingga terjadi transudasi cairan dari kapiler ke ekstraseluler. Ya, ini sesuai dengan hukum Starling ya. Jadi ini ada yang teori underfilling, overfilling. Jadi di mana proteinuria, hipoalbumin, kemudian tekanan onkotik menurun, kemudian berkurangnya volume plasma, vasopresin meningkat, menyebabkan retensi cairan, edema, kemudian melalui jalur ANP, kemudian melalui jalur renin-angiotensin yang teraktivasi sehingga menyebabkan retensi natrium, edema. Kemudian jalur yang satu lagi overfilling ya. Ini dipengaruhi oleh vasopresin, ANP dan aldosteron yang rendah, retensi natrium juga menyebabkan edema. Nah, pada pasien sindroma nefrotik ya bisa melalui kedua jalur ini ya. Kemudian, nah untuk sindroma nefrotik ini penyebabnya apa aja ya? Pada yang minimal change ini penyebabnya bisa ini ya, bisa alergi, atopi, NSAID dan Hodgkin. Kemudian ini yang FSGS, focal segmental glomerulosclerosis ya. Nah ini bisa obat-obatan, HIV, penggunaan heroin. Untuk evaluasinya HIV yang bisa kita evaluasi ya. Kalau kadar obat dalam darahnya agak sulit ya, nggak di semua tempat bisa kita lakukan. Nah, kalau yang membranos ini banyak ya, baik obat-obatan, infeksi juga hepatitis B, C, kemudian lupus, kemudian keganasan. Evaluasinya juga tergantung dari penyebabnya yang tadi ya. Nah, yang lesinya agak berat ini yang membrano proliferatif ya. Biasa komplemennya agak menurun. Kemudian ini ada juga yang krioglobulin ini umumnya terkait dengan hepatitis C, ya, terkait dengan hepatitis C. Kemudian amyloid ini pada multiple myeloma. Cuman yang kemarin pasiennya itu urinalisa awal-awalnya sempat positif ya, tapi setelah itu perbaikan, ya. Kemudian diabetik nefropati. Biasa diabetik nefropati ini cederanya di kapilernya, di mana di mikroangiopati. Nah, ini gangguan koagulasi yang terjadi pada sindroma nefrotik. Mungkin pada diskusi sebelumnya udah sempat kita bahas sampai detail ya, sampai terapi dan lain-lain. Ini terjadi gangguan sintesis di hepatit, ya, di mana sintesis dari faktor koagulasi ini meningkat ya.
meningkat, kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor lain ya, agregasi trombositnya meningkat, kemudian hemokonsentrasi dan imobilisasi sehingga meningkatkan resiko trombosis. Trombosisnya bisa terjadi baik di arteri ataupun di vena ya. Makanya nanti pada pasien sindroma nefrotik kalau albuminnya kurang dari 2,5 perlu kita berikan antikoagulan. Ya. Nah ini untuk mekanisme terjadinya dislipidemia ya, sama juga karena gangguan sintesis di heparnya meningkat. Karena ini juga terkait dengan PLDL-nya meningkat, IDL-nya meningkat, LDL-nya meningkat, trigliseridanya juga meningkat. Nah, hal-hal lain juga dipengaruhi di mana terjadi vitamin D yang rendah, tapi yang plasma free vitamin D-nya biasa normal, tiroid binding globulinnya juga kehilangan di urin akan meningkat. Kemudian ini karena albuminnya rendah, maka obat-obat tertentu ikatannya kan dengan albumin. Sehingga ikatan yang rendah, efektivitas dan efikasi obat juga berubah. Ini juga mempengaruhi kadar dari warfarin. Ya. Kemudian kenapa pasien-pasien sindroma nefrotik gampang infeksi? Selain karena akumulasi cairan, ternyata loss dari IgG dan komplemen juga menurun. Kemudian kehilangan zinc dan transferin. Ini mungkin kita bisa lihat pada pasien COVID ya. Kenapa dikasih transferinnya tinggi, diberikan zinc? Karena zinc dan transferin ini berperan untuk fungsi dari limfosit, untuk ketahanan tubuh. Ya. Nah ini juga terganggu pada pasien-pasien sindroma nefrotik. Kemudian efek dari fagosit neutrofilnya juga terganggu dan mempengaruhi menyebabkan juga disfungsi sel T. Jadi banyak hal yang menyebabkan pasien-pasien sindroma nefrotik ini rentan terhadap infeksi. Ya. Kemudian ini untuk akut kidney injury-nya sendiri karena prerenal, karena depresi ya. Jadi volume darah arteri yang efektifnya berkurang karena berpindah ke interstisial, kemudian juga diperberat adanya akut tubular nekrosis, adanya trombosis, kemudian ini pada pasien yang RPGN karena ada crescent ini ya, kemudian efek dari obat-obatan, kemudian akut alergi interstisial dan perubahan respon hemodinamik terhadap NSAID, ACE dan ARB. Ini untuk yang sindroma nefritik ya. Nah, pada sindroma nefritik ini fungsi ginjal udah memburuk ya. Tekanan darah sudah tidak terkendali selain bengkaknya. Nah, sebenarnya ini pasiennya turunnya udah nggak terlalu bagus ya. Sudah mengarah-ngarah ke CKD, bisa CKD awal, bisa yang udah end stage ya. Nah, kondisi apa saja yang kemungkinan sindroma nefrotiknya itu tinggi ya, yaitu pada post streptococcus GN, ya, kemudian endokarditis, kemudian ada shunt, IgA nephropathy dan nefritis lupus. Ya ini beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi sebabnya ini. Ya, kemudian yang RPGN fungsi ginjalnya memburuk dalam waktu singkat ya, dalam waktu hari atau minggu, di mana terbentuknya crescent. Ya, crescent ini bisa kita lihat dari biopsi ginjal. Ya. Nah, yang RPGN ini pada kondisi good posture, ini vaskulitis ya, vaskulitisnya yang Wegener, yang mikroskopik, poliangitis, dan yang pausi imun, crescent glomerulonefritis. Ini memburuknya cepat ya. Kemudian yang kompleks imun pada SLE, post streptococcus dan IgA nephropathy dan Henoch-Schönlein purpura (HSP) ya. Nah, ini juga resiko untuk terjadinya FPGN juga besar. Yang endokarditis juga resiko untuk RPGN-nya juga besar. Ini klinis pasien ya, klinis pasien yang bisa kita lihat. Kemudian ini pemeriksaan penunjang yang perlu kita lakukan untuk kecurigaan penyebab dari FPGN-nya.
Ya, ini kita bahas sedikit yang vaskulitis. Gold standar diagnostiknya tetap dari biopsi, kemudian tetap perlu kita evaluasi penyebab sekundernya, ya. Kemudian data dan histologinya ini bermanfaat untuk menentukan resikonya, ya. Ada tools yang bisa digunakan untuk menilai resiko tersebut. Kemudian biomarkernya itu IgA-nya sebenarnya kita bisa periksa serologisnya, tapi di Banda Aceh nggak bisa ya. Mungkin di Prodia nanti bisa kita tanyakan, tapi kita nggak terlalu sering memeriksakan karena itu nggak cover dengan BPJS ya. Selain itu juga kita wajib memeriksakan laju filtrasi glomerulusnya dan urinalisa dan protein urin kuantitatif untuk melihat adanya proteinuria ya. Kemudian untuk terapi supportive care, kemudian untuk resiko kardiovaskularnya, kemudian lifestyle, ini termasuk restriksi natrium, berhenti merokok, kemudian kontrol berat badan dan exercise ya. Kemudian yang harus dievaluasi adalah apakah IgA nefropatinya itu menjadi akut kidney injury atau disertai dengan RPGN ya. Nah, untuk IgA ini kita juga harus evaluasi apakah dia ada penyebab sekunder, yaitu IgA vaskulitis, IgA nefropati sekunder karena HIV, karena infeksi, atau karena serosis, ya, atau ini hanya idiopatik dari IgA nefropati, ya. Nah, untuk manajemennya yang perlu diperhatikan adalah tekanan darah, kemudian penggunaan antiproteinuria atau ARB, kemudian lifestyle dan resiko kardiovaskularnya. Kemudian pemberian steroidnya dapat dilanjutkan hingga 6 bulan. Kemudian untuk perlu juga dipantau evaluasi secara berkala eGFR-nya, ya. Nah, kemudian ini untuk steroid, steroid ini diberikan steroid ini tidak diberikan apabila eGFR kurang dari 30, ya. eGFR kurang dari 30, kemudian diabetes, obesitas dengan BMI-nya lebih dari 30, kemudian adanya infeksi laten. Infeksi laten ini hepatitis viral ya, dan TBC, kemudian penyakit sekunder seperti serosis, kemudian ulkus di lambung, kemudian gangguan psikiatri yang tidak terkendali ya. Jadi pada IgA nefropati kondisi-kondisi yang seperti ini steroid enggak diberikan, menjadi kontraindikasi relatif ya. Jadi penggunaan steroid kita perhatikan ada enggak yang kondisi-kondisi yang seperti ini ya. Untuk pemberian steroid dan imunosupresan, screening hepatitis ini wajib ya. Terutama yang hepatitis B. Nanti ada pembahasan, ada beberapa obat yang nggak bisa kita berikan kalau pasiennya ada hepatitis B. Ya, ya kemudian nah ini kan ada kontroversi nih obat-obatan ya. Jadi pada IgA nefropati ini ada beberapa obat yang tidak direkomendasi seperti antiplatelet, antikoagulan, azathioprine, siklofosfamid, CNI, calcineurin inhibitor, rituximab, dan fish oil, minyak ikan ya. Itu kan pasien banyak ya yang konsumsi minyak ikan ya.
Nah, untuk yang MMF, mycophenolate meflotil ini selsep ya. Nah, ini selsep dari beberapa penelitian ini ada manfaatnya. Ya, penelitiannya memang IgA nephropathy ini tinggi kasusnya itu di Cina dan Jepang ya. Jadi memang penelitiannya itu banyaknya di sana. Memang kasusnya itu banyaknya di Cina dan Jepang. Nah, untuk tonsilektomi ini masih kontroversi ya. Tapi beberapa penelitian di Jepang melaporkan bahwa kondisinya akan perbaikan setelah dan survival ya, membaik setelah dilakukan tonsilektomi ya. Dan akan tercapai parsial atau komplit remisi setelah dilakukan tonsilektomi dan tetap steroid diberikan gitu ya. Ini karena kasus di sana banyak, mereka sampai penelitiannya udah advance ya. Kemudian yang untuk nephrotic syndrome ini terjadi podosipati, kemudian dari biopsi ginjalnya menunjukkan adanya IgA di mesangial ya. Kemudian di mana ada mesangial-proliferatis granulonefritik. Tapi di sini untuk terapinya sama ya, sama yaitu menghambat progresivitas dari CKD-nya dan supportive care yang paling penting. Ya. Kemudian untuk yang kondisi IgA dengan AKI, ini kan terkait juga dengan infeksi saluran napas. Kemudian terapinya mirip juga supportive care-nya. Bisa kondisinya memberat dengan RPGN. Kemudian pada kondisi yang sudah dengan RPGN, terapinya dapat diberikan siklofosfamid dan kortikosteroid. Cuma memang kita agak jarang ya sampai memberikan siklofosfamid dengan kortikosteroid. Ini kecurigaan RPGN. Kalau IgA nephropathy, kemudian fungsi ginjalnya memburuk cepat ya, kreatininnya naik cepat, kemudian dilakukan biopsi menunjukkan adanya present dan melibatkan mesangioendokapilar hypercellularity, sehingga ada tempatnya dan ada manfaatnya diberikan siklofosfamid dan steroid. Ada pada beberapa tempat pada kondisi RPGN ini juga diberikan rituximab ya. Di kita juga masih belum sejauh itu ya untuk terapinya, karena mungkin karena keterbatasan belum bisa dilakukan biopsi, jadi pemberian rituximab juga masih belum diberikan. Kemudian ini yang imunoglobulin E yang vaskulitisnya. Proteinurianya ini lebih dari 1 gram, kemudian bisa terjadi gangguan fungsi ginjal, kemudian pada IgA dengan vaskulitis ini juga kita evaluasi apakah ada penyebab sekundernya, apakah ada keganasan, maka screeningnya perlu dilakukan. Kemudian untuk pemberian terapinya steroid ya, steroid yang diberikan. Kemudian evaluasi kardiovaskular sama seperti tadi ya, lifestyle, merokok dan lain-lain. Kemudian tekanan darah yang perlu diperhatikan ya, target tekanan darah di bawah 140. Kemudian SARB apabila proteinuria lebih dari 0,5 gram, 500 mg ya. Jadi proteinuria lebih dari 500 mg diberikan S atau ARB.
untuk gold standar diagnostiknya masih menggunakan biopsi. Imunosupresan dipertimbangkan apabila ada risiko akan terjadi perburukan fungsi ginjal tapi belum CKD ya, maka masih ada manfaatnya diberikan steroid ya. Tapi syaratnya ini kalau eGFR-nya kurang dari 50 ya. Kemudian imunosupresan atau kombinasi antara imunosupresan dengan kortikosteroid ya. Nah, kalau pada FPGN ini pilihannya langsung dikombinasi dengan imunosupresan. Di sini pilihannya bisa siklosfosfamid dengan kortikosteroid pada kondisi yang ANCA ya. Kemudian yang vaskulitisnya karena ANCA, kemudian kalau di fasilitas yang lebih komplit malah dia udah plasma exchange ya, plasmafaresis ya. Sebenarnya di kita alatnya ada ya, di ICU itu mesin ininya tuh mesin apa namanya bisa plasma exchange yang biasa dilakukan anestesi ya. Jadi kemarin itu pernah saya lihat pasien multiple sclerosis ya, pasien saraf dilakukan plasma exchange. Nah, kalau ini antibodinya terlalu banyak pada IgA yang vaskulitis ini dengan FPGN ada beberapa penelitian menunjukkan plasma exchange ini masih ada manfaatnya atau dilakukan aparesis. Ya. Kemudian ini jenis dari nefropati yang lainnya yang membranos ya. Ini diagnostiknya tetap dengan biopsi ginjal. Kemudian perlu dilakukan evaluasi PLA2R ya, tapi di kita juga belum labnya kayaknya nggak tersedia ya, di Prodianya belum ada. Kemudian evaluasi yang perlu dilakukan adalah screening keganasan, kemudian rongsen dada untuk evaluasi sarkoidosis, kemudian USG ginjal, kemudian riwayat penggunaan obat-obatan, kemudian screening infeksi, kemudian ini pasien apabila ada kecurigaan lupus untuk diperiksa ANA atau anti dsDNA, kemudian riwayat penyakit sistemik, penyakit tiroid dan pemeriksaan fisik dan sendi ya. Kemudian ini untuk minimal membranus ini evaluasinya dari klinis dan dari laboratorium ya. Ini kalau yang resikonya rendah, kalau proteinurianya kurang dari 3,5 gram ya. Yang moderate risk kalau proteinuria lebih dari 4 gram atau tidak turun lebih dari 50%. Jadi setelah kita terapi, respon terapinya ini parsial respon ya. Parsial respon ini menetap hingga 6 bulan ya. Walaupun udah dikasih ACE atau ARB. Nah, kalau udah diperiksa PLA2R ini, PLA2R-nya kurang dari 50 RU ya. Kemudian ini mild low molecular weight proteinuria ya. Kemudian ini ada beberapa pemeriksaan yang di kita juga nggak ada ya. Nah, ini pada yang high risk proteinurianya lebih dari 8 gram ya. Jadi mungkin kencingnya itu udah protein semua, udah bukan berbusa-busa lagi ya. Kemudian yang PLA2RAB-nya lebih dari 150 dan ini ada beberapa pemeriksaan lain. Kemudian yang sangat risiko tinggi pasien dengan sindroma nefrotik ya. Jadi walaupun kita nggak periksa ini, tapi kalau pasien klinisnya udah sindroma nefrotik atau ada perubahan fungsi ginjal, nah ini juga udah pasien dengan resiko sangat tinggi ya. Nah, jadi terkadang kita fasilitas pemeriksaan fisik ini nggak ada, tapi dari klinis kita udah nyata-nyata ini pasiennya udah nggak oke lagi. Jadi udah langsung jatuh ke very high risk ya. Kemudian untuk terapi
Kalau pasiennya memang sudah beresiko untuk advance, artinya progres ke CKD, mungkin ini imunosupresan nggak terlalu banyak bermanfaat lagi pada pasien yang membranus ini, ya. Jadi kita lihat kalau dia fungsi ginjal masih normal, yang steroid masih ada manfaatnya. Tapi kalau fungsi ginjal udah mulai naik pada lesi membranus ini, pemberian imunosupresan udah nggak ada manfaatnya lagi, ya. Nah, ini berdasarkan risk ini, ya. Jadi ada kondisi wait and see aja gitu, ya. Wait and see artinya apa? Tiap berkala dievaluasi, ya, GFR-nya, urinalisa protein urin kuantitatifnya, ya, tekanan darahnya. Jadi bukan wait and see, cuma pasien dipandang-pandangin aja, ya. Kemudian kalau yang moderate risk ini dipertimbangkan diberikan ini, ya, rituximab, CNI, ya. Ini kalau yang high risk, ini pertimbangan obat yang bisa diberikan, ya. Kalau yang very high risk ini kita pertimbangkan tuh diberikan siklofosfamid, ya. Jadi berdasarkan stratifikasi resiko ini pilihan-pilihan yang dapat kita lakukan terhadap pasien. Nah, kalau pasiennya yang very high risk tadi dengan sindroma nefrotik, ya kita bisa pertimbangkan untuk diberikan siklofosfamid, ya. Ini pertimbangan imunosupresif. Kalau dia proteinuria kurang dari 3,5 gram atau EGFR-nya bagus, imunosupresan yang nggak buru-buru dikasih, ya. Jadi hanya diberikan kalau yang proteinurianya masif saja, ya. Nah, kalau dia progres proteinurianya perburukan, maka ini obat-obat yang dapat kita berikan. Nah, ini berapa lama obat yang diberikan? Ya, kalau siklofosfamid dan steroid 6 bulan, ya. Jadi memang pasien-pasien CN ini ngobatinya nggak sebentar, ya. Dan terkadang kalau dia pemeriksaannya udah lengkap, entah pasien kiriman dari dulu kan banyak ya pasien dari Penang, ya udah biopsi, pemeriksaan labnya udah lengkap gitu, terus datang ke kita untuk melanjutkan pengobatan. Nah, jadi bukan berarti semua pemeriksaan di kita nggak tersedia, terus kita nggak ngobatin pasien ini. Bisa aja dia datang udah lengkap, atau pasien dari Jakarta, dari luar negeri, ya, udah bawa hasil pemeriksaan, entah dari Medan juga kali ya, sudah lengkap bawa pemeriksaan. Nah, bisa saja kita melanjutkan, tapi kita juga harus tahu ini sampai kapan kita mengobatinya, dan mengobatinya nggak singkat, ya. Jadi untuk pemberian imunosupresan aja ini 6 bulan, ya. Kemudian ini berdasarkan pilihan terapi berdasarkan hasil PLA2. Ya, jadi pemeriksaan PLA2R ini juga secara berkala pada awal, ya, kemudian 3 bulan dan 6 bulan. Nah, ini menentukan kalau dia respon PLA2-nya turun, kita bisa melanjutkan terapinya. Tapi kalau dia meningkat, maka terapinya bisa ditambahkan, ya. Kalau dia masih titernya tinggi, maka ditreat sebagai kondisi yang resisten, ya. Kemudian ini kalau kita terapi dengan rituximab. Nah, kemudian terjadi relapse, maka rituximabnya kita ulang lagi ngasihnya, ya. Terus kalau dia pemberian CNI, terus dia relapse, jangan kasih CNI lagi, ya. Rituximab tambah CNI, ya. Kemudian kita udah kasih siklofosfamid, tapi dia relapse, ya. Siklofosfamidnya bisa ditambahkan, bisa dikasih lagi ya siklofosfamidnya, atau rituximab dikombinasi dengan CNI, ya. Jadi mungkin ini pilihan terapi karena kan kita nggak selalu nyaman dan aman, ya. Nggak selalu yang kita dapat pasien terus kita obatin semua complete respon. Nanti ada yang beberapa relapse dia, partial respon. Tapi kita bisa tahu ini apalagi obat yang bisa kita berikan, ya. Mungkin kalau di kita ini ada obatnya, ya, ini ada, ini sebenarnya juga ada, tapi jarang diberikan oleh orang nefro. Seringnya yang memberikan orang home, ya. Kan sering ya yang satu home sering kan melihat obat ini. Kalau ini kita ngasih sih pasien-pasien transplant, ya.
Terus ini juga evaluasinya, ini obat awalnya yang kita kasih. Nah, kita kan bisa ngasih rituximab duluan, bisa kasih CNI, bisa kasih siklofosfamid ya. Kalau dia resisten, yang kita evaluasi adalah EGFR-nya ya. Kalau EGFR-nya stabil, kita bisa gantikan sama ini ya, kalsinorin sama rituximab. Kalau nggak respon, bisa kasih ganti siklo ya. Kalau fungsi ginjalnya memburuk, kasih siklo masih aman, siklofosfamid ya. Nah, kalau awalnya kita kasih CNI, fungsi ginjalnya stabil, kita bisa ngasih rituximab. Kalau masih nggak respon, kasih siklo. Kalau fungsi ginjal, jadi ini kalau fungsi ginjalnya menurun, pilihannya siklo semua ya. Nah, tapi kalau yang fungsi ginjalnya stabil, kita masih bisa ganti rituximab. Ya, kalau yang awalnya rituximab dikombinasi sama CNI rituximabnya, ya. Nah, jadi kalau dilihat seperti ini kan agak ribet ya. Nah, yang paling penting adalah kalau dilihat fungsi ginjalnya aja dulu. Ya, kalau fungsi ginjalnya nggak stabil ya udahlah pilihannya langsung ke siklofosfamid ya. Nah, ini untuk yang PLA2 antibodinya, nah ini nanti akan menentukan dia resikonya, stratifikasi resikonya ya. Nah, ini resikonya juga tinggi pada transplant ya. Ini untuk transplant ya. Nah, ini penggunaan anti koagulan. Kalau dia hipoalbumin ya, kalau low risk pakai aspirin, kalau high risk kalau kalau resiko perdarahannya ini tinggi, makanya aspirin. Kalau resiko perdarahannya rendah, bisa digunakan low molecular weight heparin. Ya, jadi walaupun pasien high risk trombosis, berdarah enggak, lihat dulu ya. Jadi nggak usah maksa ngasih antikoagulan kalau terjadi perdarahan. Ya, resiko trombosis. Jadi evaluasinya resiko trombosis dan resiko perdarahan baru nge-treat. Jadi nggak menilai resiko trombosis aja. Ya. Kemudian ini yang minimal change. Ya, ini minimal change terlihat sederhana. Biasa lebih banyak pada anak-anak ya. Kan banyak yang sindroma nefrotik pada anak-anak. Sering resinya adalah minimal change ya. Ini dipengaruhi oleh sel B, kemudian sekundernya bisa karena Hodgkin, bisa juga karena penggunaan obat-obat, NSAID dan lain-lain yang kadang juga kita nggak menyadari ya pemakaian obat-obat tersebut ternyata menyebabkan GN ya. Gold standar diagnosis tetap biopsi ginjal, kemudian nah dari hasil biopsi ini akan dilihat adanya penebalan dari food processus, proses di membran basementnya, kemudian prognosisnya secara teori sih katanya excellent ya. Ini kata teori. Tapi pada orang dewasa 10-20% bisa terjadi resistensi steroid ya. Kemudian terapinya high dose steroid ya untuk inisial ya. Kemudian follow up-nya agak lama ya. Follow up-nya agak lama, bisa 2-3 tahun ya. Tapi ada 30% remisi komplit dalam 6 bulan ya. Secara teoritis sih 80% katanya akan tercapai remisi ya. Ini jauh lebih bagus prognosisnya ketimbang tipe-tipe yang lain. Kemudian untuk steroid juga kita evaluasi apakah ada kontraindikasi atau tidak. Kalau nggak ada kontraindikasi kita berikan steroid. Tapi kalau ada kontraindikasi pemberian steroid maka pilihannya ini sama seperti tadi ya. Bisa siklofosfamid, bisa CNI, bisa mykopenolat mofetil atau rituximab. Tapi pada minimal C ini sangat jarang sampai menggunakan rituximab ya.
Nah, pemberian steroid ini nggak lebih dari 16 bulan, 16 minggu ya. Jadi 16 minggu itu sekitar 4 bulan. Secara teoritis sih harusnya nggak lebih dari 4 bulan ya. Setelah jadi dosis steroid ini diturunkan ya setelah remisi komplit 2 minggu ya. Nah, misalnya nih kita kasih dosisnya 1 mg per kilogram berat badan. Ya, berat badannya misalnya 60, kasihnya kan 60 mg ya. Nah, kita bisa evaluasi urinalisanya atau protein urin kuantitatifnya 2 minggu atau sebulan ya. Nah, kalau dia setelah 2 bulan remisi komplit, kapan kita bisa turunkan dosisnya? Udah 2 bulan minum obat kan, baru remisi komplit. Kan? Kapan kita bisa turunkan dosis obatnya? 2 bulan setengah kan? Dan 2 minggu setelah remisi komplit. Kalau remisi komplitnya 2 minggu, kapan turunkan dosisnya? Setelah sebulan, ya. Nah, jadi setelah remisi komplitnya itu kalau proteinurianya gimana? Negatif ya. Nah, nanti ada definisinya ya. Remisi komplit, remisi parsial, yang relapse ya, yang resisten steroid ya. Jadi ini nggak buru-buru kali. Mungkin beda sama yang orang lain pakai steroid ya. Yang orang lain pakai steroid mungkin 2 minggu, 3 minggu langsung diturunkan. Kalau kita di sini di nefrologi evaluasi dulu urinalisanya negatif 2 minggu, urinalisa lagi negatif baru turunkan ya. Jadi nggak yang buru-buru sekali. Tapi kalau misalnya setelah sebulan atau 2 bulan masih masih positif, nggak buru-buru juga kita turunkan karena di sini durasinya masih bisa sampai 4 bulan ya. Jadi kalau kontraindikasi penggunaan steroid baru kita kasih yang ini siklofosfamid, CNI atau methylfolate mofetil ya. Nah, ini dosis steroidnya ya. 1 mg per kilogram berat badan, maksimal 80 mg. Atau kalau ngasihnya selang sehari, jangan kasihnya 1 mg. Kalau selang sehari, kasihnya 2 mg. Minimal 4 minggu. Maksimal 16 minggu. Ya. Kemudian, setelah remisi, step down obatnya ini lama. 24 minggu. 24 minggu itu berapa? 6 bulan ya. Dokternya jadi harus sabar, pasiennya harus sabar dengan segala efek samping steroid ya. Tekanan darah bisa naik, gula darah bisa naik, bisa jerawatan pasiennya, mukanya bisa cabi kan. Pasti pasiennya jadi bentuknya nggak karu-karuan. Ya. Nah, kadang-kadang sampai remisi ini pasien ketemu kita tuh bete aja ya, kesel ya. Dia baru senyum ketemu kita kalau udah pakai obat dosis minimal, udah terlihat cantik lagi. Ya karena pasien kan kebetulan banyak yang perempuan ya. Laki-laki sih ada yang laki-laki juga kalau jerawatan di badan segala macam suka kesel kan. Ya. Jadi ini pengobatannya bukan ribet ya. Memang butuh kesabaran ya. Oke, ini paham ya? Nah, kalau siklofosfamid penggunaannya 2 sampai 2,5 mg 8 minggu ya, 8 minggu. Kemudian dosis maintenance-nya 1 sampai 2 tahun. Ya. Ini penggunaan siklofosfamid, siklosporin atau tacrolimus. Ini lebih lama lagi kan? Tadi 6 bulan. Kalau ini 1 sampai 2 tahun. Ya. Kalau punya anak udah lari-lari ya, 2 tahun kan udah lari kan ya? Ya ini tadi kan pada kondisi, ini pada inisial ya. Ini inisial kan? Ini inisial ya. Nah, ini kalau pada kondisi relapse ya. Dosis steroidnya sama, lama pemberiannya lebih lama ya. Tadi kan 4 minggu kan siklonya kan.
Kalau yang inisial, kalau relapse jadi 8 sampai 12 minggu ya. Sedangkan siklosporin sama tagonya 1 sampai 2 tahun. Kalau ini dosisnya sama ya pada relapse ya. Nah, ini penggunaan rituximab ya. Nah, rituximab ini diberikan setiap 1 minggu ya. Selama 4 kali. Berarti kan sebulan kan pemberian rituximabnya. Nah, kalau memungkinkan diperiksa CD19-nya ya. Atau bisa juga dikasihnya 1 gram tapi 2 dosis aja. Tapi kalau 375 pastinya 4 dosis. Tapi kalau dosis tinggi ini efek sampingnya lebih banyak ya. Kan rituximab ini ada efek apa? Pansitopeniknya ya. Itu efeknya lebih berat, resiko infeksinya lebih berat ya. Terkadang walaupun kita sampai berikan sampai berapa kali, tapi efek sampingnya lebih minimal. Pasien sih lebih nyaman ketimbang ngasih dosis sekali tembak kayak gini, tapi pasien sangat nggak nyaman dengan segala macam efek samping dari obat-obatan ya. Kemudian ini kalau yang mycophenolate mofetil kasihnya 1000 mg 2 kali sehari. Jadi 2 kali 1000 ya. Nah, ini dosis induksi ya. Jadi kalau pasien kita kasih obat, lihat ini masih dosis induksi atau udah dosis maintenance ya. Jadi jangan disamain induksi sama maintenance. Dosis induksinya tinggi ya. Kalau yang Mifortic 720 ya. Jadi 2 kali 2 juga. Kalau yang sediaannya kan 360 ya. Hati-hati ya, di farmasi itu kan ada yang sediaan 180. Jadi pasiennya diingatkan benar-benar, jangan dikasih 2 kali 2 rupanya. Ya, sediaan 180. Benar sih 2 kali 2, tapi dosisnya cuman setengahnya. Ya, nah, jadi pasien benar-benar diajari lihat obat dengan baik dan benar. Ya. Nah, ini untuk remisi, kata teori sih nggak terlalu berbeda ya remisinya untuk komplit remisi. Kemudian, tapi ada beberapa penelitian juga menyebutkan pemberian siklofosfamid dan siklosporin bisa mencapai remisinya 75% ya. Kemudian obat-obat ini juga diperhatikan ada resiko hiperglikemi, osteoporosis, kemudian steroid induced psychosis ya. Steroid induced psychosis ya. Nanti begitu kasih steroid, kalau pasiennya bilang suka melihat ada yang terbang-terbang, halusinasi, ada yang bisik-bisik, itu hati-hati ya. Berarti steroidnya turunkan, masukkan imunosupresan. Pernah dapat nggak? Pernah ya? Nah, induced psikosis. Ya, jadi kemudian untuk atasi psikosis, saya pernah dapat juga ya. Sekarang obat pasiennya udah rutin berobat di Remato. Sekarang udah pasien Dokter Mariani ya. Nah, itu juga hati-hati. Jadi setiap pasien kontrol kita awasi, berkala juga tetap dicek tekanan darah, selain untuk ginjalnya ya, urinalisa, tekanan darah sama fungsi ginjalnya. Terus kita evaluasi juga gula darah. Kemudian pasien diajak ngobrol singkat ya, 5-10 menit. Itu kalau ada ngomong yang ngaco-ngaco kan kelihatan ya. Oke. Ini trial terkait dengan obat-obatan tersebut. Kemudian ini untuk kondisi-kondisi yang relapse ya. Kemudian perlu juga diperhatikan efek samping yang lainnya, itu kasih ini pasien nggak nyaman ya, sangat nggak nyaman kan. Kemudian obesitas, intoleransi glukosa, bone loss sama katarak ya. Ada juga yang ada pasien saya yang Alia yang anak itu matanya juga udah katarak tuh. Rosita mungkin ada lihat ya, pasien anak yang dibawa ibunya ya, yang kuliah di FKIP ya. Itu juga udah segala komplikasi ini udah muncul dianya ya. Kemudian ini yang definisi yang saya sebut tadi ya. Ini ada definisi komplit remisi. Ini penurunannya coba dilihat ya ini ya. Ya, ini komplit remisi. Jadi proteinurianya jadi normal ya. Kemudian parsial remisi ya, lebih dari 50% ya. Kalau yang relapse, jadi setelah komplit remisi positif lagi ya.
Kemudian ada juga yang resisten steroid, ya. Jadi udah kasih lebih dari 16 minggu, tapi dia nggak respon, nggak mencapai komplit remisi, ya. Kemudian ada yang frequent relapse, kemudian ada yang steroid dependent, ya. Waktu kasih steroid dosis tinggi bagus ya, turunin steroid, proteinurianya naik lagi gitu, ya. Nah, ada juga yang kasusnya yang seperti ini, ya. Kemudian kalau yang frequent relapse ini, kalau sebelumnya nggak pernah dapat siklo, ya kasih aja siklo, ya, untuk menekan inflamasinya. Artinya kan kalau dia masih kambuh-kambuh lagi kan inflamasinya tidak terdepresi dengan baik, ya. Jadi nggak mau kita berikan obat yang kelasnya lebih tinggi, ya. Kemudian atau juga bisa kalau sebelumnya nggak pernah pakai siklosporin, siklofosfamid, atau tapi nggak boleh juga kasih siklofosfamid karena kontraindikasi. Siklo ini kan bisa menyebabkan fertilitas. Jadi kalau pasien usia muda, perempuan, pas kita inform konsen kasih siklonya tuh bisa langsung menyerah. Jadi kita pilihannya bisa kasih apa? Rituximab, CNI, bicopenolat mofetil, ya. Ada pilihan lain kalau pasiennya menolak pemberian siklo, ya. Kita harus menguasai dengan baik efek samping obat dan harus disampaikan ke pasien. Jangan ribut-ribut di belakang hari karena efek samping obat, ya. Kalau yang nggak sering relapsnya masih bisa steroid, ya diberikan dengan steroid. Ini ada trial yang relaps yang minimal change ini diberikan siklosporin dikombinasikan dengan steroid dibandingkan steroid aja. Ini menunjukkan proteinurianya lebih baik, albuminnya lebih baik, dan remisinya itu lebih cepat dalam waktu 6 bulan. Ya. Nah, direkomendasikan adalah penggunaannya siklo, rituximab, CNI, atau micopenolat mofetil. Ya. Masih sanggup nggak ya dengarnya? Ini lini kedua ya, siklofosfamid ya. Tapi ini bukan obat penggunaan jangka panjang ya. Nah, kalau CNI masih bisa diberikan jangka panjang. Terus micopenolat mofetil masih bisa jangka panjang. Siklosporin masih bisa. Tapi siklofosfamid itu bukan obat yang diberikan jangka panjang. Dia begitu remisi dicek obatnya, ya. Rituximab juga sama, ya. CNI remisinya cukup baik. Masih bisa diberikan untuk jangka panjang. Sedangkan yang micopenolat mofetil ini remisinya 65 sampai 85%. Lumayan lah, tapi memang nggak sebaik hasil dari pemberian siklofosfamid ya. Ini penelitian-penelitian yang tentang penggunaan berbagai kombinasi obat ini dan hasil dari penelitiannya tersebut ya, bervariasi ya. Ini sama ya. Nah, ini efek samping ya. CNI nefrotoksik, kemudian ada resiko tubulointerstisial lesi, siklofosfamid, infektilitas. Kemudian ini kalau hamil ya, kan bisa nih pasien GN atau lupus ya, terus tiba-tiba hamil atau program hamil. Nah, ini obatnya nggak boleh yang ini ya. Micopenolat mofetil, siklofosfamid, dan rituximab ya. Untuk pemberian rituximab, periksa dulu hepatitis B ya. Ini FSGS ya. Ini untuk yang primary FSGS dari hasil biopsi kita bisa melihat ada penebalan dari food processus dan bisa didapatkan adanya sindroma nefrotik. Kemudian bisa familial, kemudian sekundernya bisa karena virus, obat-obatan, kemudian ada kondisi yang lain ya. Bisa juga yang kita nggak bisa menjelaskan sebabnya karena apa. Ya. Kemudian ini definisi yang tadi sama. Kemudian diagnosisnya dari biopsi ini tadi ada penebalan dari food processus yang difus. Kemudian
Nah, kalau dia pasien dewasa dengan FSGS, tapi tidak dengan sindroma nefrotik, kita harus lihat apakah ada penyebab dari sekundernya, ya. Nah, kalau nggak ada sindroma nefrotik, ini evaluasi nih penyebab sekundernya, ya. Kemudian ini evaluasinya semuanya ya, supportive care, kemudian pemantauan proteinuria dan serum albumin, ya. Kalau ada sindroma nefrotiknya, diberikan imunosupresan, ya, dan steroid, ya. Ini penyebabnya dari FSGS, penyebabnya sekunder ya. Bisa hepatitis viral, ini obat-obat ya. Obat-obat ini banyak ya, antrasiklin, interferon, anabolik steroid, sama NSAID ya. Kemudian ini bisa juga karena kondisi-kondisi yang lainnya. Ya. Kemudian ini pemeriksaan genetik ya, untuk melihat apakah terkait dengan familial. Kemudian untuk obat-obatannya, imunosupresan tidak digunakan kalau penyebabnya sekunder atau penyebabnya nggak jelas, ya. Nah, jadi hanya digunakan pada yang primary FSGS. Kemudian pilihan pertama adalah kortikosteroid, ya. Kemudian steroid ini diberikan sampai dengan remisi komplit, maksimal sama kayak tadi 4 bulan, ya. Kan tadi juga yang minimal C juga 4 bulan kan ya. Kecuali yang relapse tadi yang lebih lama ya. Terus kemudian kalau, tapi ini nggak selama ya, sama ya, 6 bulan juga sama ya. Kalau dia remisi responnya bagus, steroid dilanjutkan sampai dengan 6 bulan. Kemudian bisa dikombinasikan dengan imunosupresan. Ini mirip yang tadi ya, penjelasan terkait dengan pemberian dan dosis pemberian steroid. Ini juga tentang detail dari pemberian dosis CNI. Ya. Ini kalau kita periksakan kadar obat dari CNI-nya, kalau siklosporin target kadar dalam darahnya 100 sampai dengan 175 ya. Kalau tacrolimus ini kadarnya targetnya adalah 5 sampai 10. Ini dua-duanya bisa kita periksa di Prodia ya. Udah kayak promosi Prodia aja ya. Nah, jadi ini bisa ya. Jadi kalau kita mau periksa apakah kadar obat yang kita berikan sudah tercapai apa enggak, nah, kalau misalnya belum tercapai, dosis bisa kita naikkan bertahap ya. Kalau dia steroid resisten, bisa dikombinasi dengan imunosupresan atau dikasih imunosupresan kok. Ada nggak diobati ya. Ini kalau yang resisten juga siklosporin dan tacrolimus, ini sama tadi penjelasannya. Target ininya juga sama, target obat dalam darahnya. Ini kalau nggak toleran bisa diganti dengan micomenolat mofetil atau dexadosis tinggi atau rituximab ya. Nah, kemudian untuk CNI ini lama pengobatan 12 bulan ya. Tadi kalau steroid kan 6 bulan ya. Kalau ini 12 bulan ya. Nah, kalau misalnya responnya nggak bagus, mau nggak mau kita perlu lakukan biopsi untuk menilai kelasnya, apa kelasnya berubah, atau perlu pemberian alternatif terapi. Nah, ini yang untuk terkait infeksi, gold standar diagnostik tetap biopsi. Kemudian yang perlu dievaluasi adalah respon terapi, prognosis ya. Nah, ini untuk infeksi ini ada yang post streptococcus,
ada Schadenfreuditis, ada endokarditis, ada yang IgA. Dari historinya kita bisa melihat riwayat penyakitnya, kemudian evaluasi dari laboratoriumnya terkait serologi infeksi tersebut. Kemudian tetap diperlukan untuk dilakukan biopsi, ya. Untuk yang terkait infeksi ini, penyakit infeksinya yang diobatin, ya. Jadi kalau yang hepatitis B nggak boleh diberikan pegylated interferon, ya. Tapi untuk antiviralnya diberikan yang nukleoside analog, ya. Kemudian imunospresan seperti siklofosfamid dan rituximab bisa mengakselerasi hepatitis B, jadi nggak diberikan, ya. Kemudian pada kondisi yang berat atau pada krioglobulin vaskulitis maka perlu dilakukan plasma exchange, ya. Kemudian pada HIV ada yang namanya HIVAN, ya, HIV associated nephropathy, ya. Gold standar diagnostiknya tetap biopsi ginjal, ya. Nah, untuk steroid ini kontroversi, ya, pada HIV, ya. Jadi sebenarnya HIV-nya diobati, ya, tapi pada kasus-kasus tertentu masih ada yang masih memberikan steroid, ya. Jadi di sini disebutkan case by case. Yang perlu kita perhatikan pada HIV adalah infeksi oportunistiknya. Jangan pada yang infeksi oportunistik yang berat, yang banyak, kemudian dengan CD4 yang sangat rendah, pemberian steroid malah GN-nya belum tentu membaik, tapi infeksinya nanti malah memberat, ya. Pasien nanti meninggalnya karena overgrowth dari infeksi oportunistiknya. Itu yang perlu diperhatikan dengan baik, ya. Kemudian ini evaluasi dari lab-nya. Mau lanjut leukosefalitis? Udah pernah sih, ya, waktu ini mungkin update-nya aja, ya. Ini evaluasi kardiovaskular dan lain-lain, ya. Jadi yang perlu dievaluasi ada kardiovaskularis, kemudian proteinuria, diberikan kontrol tekanan darah dan RAS, kemudian evaluasi infeksi, kemudian cedera tulang, ya, kemudian pemaparan sinar matahari, kemudian prematur ovarian failure, ya, kemudian unplanned pregnancy. Ini susah, ya, unplanned pregnancy, ya. Kan suka, ya, pasien begitu kacau-kacau nggak apa, ya suaminya langsung bilang nggak bakalan hamil gitu. Terus pas begitu 3 bulan istrinya kelihatan cantik, terus tiba-tiba dok gawat gitu. Saya pernah loh ditelepon hari Minggu pagi, dok gawat dok, saya pikir ada apa gitu. Rupanya gawatnya ternyata dia positif hamil gitu. Memang sih udah remisi komplit, ya, tapi baru remisi komplit gitu, belum sampai 6 bulan. Amannya itu kan 6 bulan remisi komplit baru boleh hamil gitu. Ini belum sebulan remisi komplit udah hamil gitu. Saya pikir, saya kan kalau di pasien bilang gawat, saya merasa gawatnya itu yang mengancam nyawa kan. Ternyata gawatnya itu karena dia positif hamil. Jadi padahal udah dipesan-pesenin gitu, tapi susah kan, ya. Jadi ini juga nggak boleh terjadi yang seperti ini, ya. Tapi susah, ya. Paling kalau misalnya memang udah terlanjur, obatnya cepat-cepat diganti, ya. Tadi kan ada obat yang aman untuk hamil, ya. Imuran, ya, yang aman untuk hamil, ya. Jadi imunospresannya langsung ganti ke imuran, dosis steroidnya diturunkan, ya. Mudah-mudahan sih nggak apa-apa gitu kan. Jadi jangan nggak diganti obatnya, ya, nanti efek samping janinnya lahir malah cacat kan. Kemudian kalau proteinurianya rendah di bawah 3,5 gram, yang ditreat adalah manifestasi ekstrarenalnya. Jadi ditreat sesuai dengan manifestasi ekstrarenal dari lupusnya. Tapi kalau ada sindroma nefrotik, kemudian atau ada minimacing, baru ditreat sesuai dengan manifestasi di lupusnya. Jadi yang paling berat itu adalah kelas 3 atau kelas 4, ya, atau yang lesi proliferatif, ya. Kemudian
Ini pemberian steroid ya. Ini pemberian steroidnya. Ini gimana cara menurunkan steroidnya ya. Jadi minggu 0 sampai minggu 2 segini, terus turunkan lagi ini 5 mg tiap 2 minggu ya. Ya. Tapi ini juga nggak terlalu, udah pas minggu ke-8 turunnya malah 2,5 mg aja tiap 2 minggu ya. Jadi memang tap down-nya itu memang slow, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, nggak buru-buru ya. Kemudian, nah ini kalau kelas 3-4 masih pilihannya kayak tadi ya, siklofosfamid, nicomometil-fenolat masih bisa diberikan juga pada kelas 3-4, tapi ini yang diperhatikan pada pasien-pasien yang usia subur mungkin kita lebih milih ini ya. Tapi kalau pasiennya bukan usia subur, kita masih bisa beli yang siklofosfamid. Misalnya dia udah punya anak 3, 4 gitu kan, ya nggak apa-apa lah kasih siklo ya. Tapi kalau misalnya umur 20 baru nikah atau malah belum nikah, ya untuk pemberian obat-obat ini benar-benar harus hati-hati ya. Nah, ini pilihan terapi obat lainnya. Nah, setelah remisi komplit, nicomometil-fenolat ini tetap diberikan ya. Pilihan lainnya adalah azathioprine. Kemudian untuk steroid bisa diturunkan secara perlahan-lahan. Nah, dosisnya ini dipertahankan sampai setahun ya, setahun setelah remisi komplit. Jadi pada lupus ini juga agak lama ya pemberian obat-obatannya ya. Nah, pada lesi proliferatif ini lebih lama ya. Berapa? 36 bulan berapa tahun? 3 tahun ya. Jadi mempertahankan ini lebih lama kalau dia yang lesi proliferatif. Lesi proliferatif ini kalau klinisnya bisa kita lihat pasiennya ada hematuris, ada eritrosit, ada CAS, tekanan darahnya tinggi ya. Itu kalau misalnya biopsi kemungkinannya akan lesi proliferatif ya. Ini yang tadi ya. Kalau dia low proteinurianya, renin ARB atau S untuk kontrol tekanan darahnya, kemudian pengobatan yang ekstralenarnya tambah hidroksikloroquine. Tapi kalau yang sindroma nefrotik bisa diberikan imunosupresan dan disertai dengan steroid. Jadi ini kombinasi dari imunosupresannya. Kemudian S atau ARB tetap diberikan ya. Ini definisi dari complete response, partial response dan tidak respon ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah adherence, kepatuhan pasien, kemudian pemakaian obat-obat imunosupresan tadi apakah perlu dilakukan biopsi ulangan atau pada kondisi-kondisi refraktor perlu diberikan mycophenolate mofetil. Ya, kalau kemudian terjadi relapse, maka dapat diberikan terapi yang sama atau diberikan terapi yang alternatif dari first line-nya tadi. Ya. Nah, ini terapi alternatif ya, terapi alternatif atau apabila tidak respon, kemudian apabila juga terjadi trombositopenia ya. Jadi ada pilihan-pilihan terapi ini apolizumab dan pilihan-pilihan terapi yang lainnya. Ini untuk kehamilan, obat-obat ini benar-benar diperhatikan yang teratogenik boleh hamil kalau setelah 6 bulan remisi komplit ya. Selama hamil, hidroksikloroquine boleh dilanjutkan. Nah, kemudian pemberian low dose aspirin ya sebelum kehamilan 16 minggu. Nah, obat yang boleh hanya kortikosteroid, hidroksikloroquine, azathioprine, dan CNI yang aman untuk hamil. Ya. Nah, kalau dia udah CKD, ya pilihannya terapi untuk CKD ya.
HD, CAPD atau transplantasi ginjal. Ya. Udah deh ya, kayaknya nanti kecapean kalian. Ada yang mau tanya nggak? Ininya di close aja dulu ya. Rekamannya. Nanti jangan kepanjangan ininya.